mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Pak Wahyudi SPD MSI. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan jawaban saya menurut pendapat saya. Yang pertama, selama Anda mengikuti mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan selama 1 semester ini, apa yang Anda ketahui lebih jauh tentang pendidikan kewarganegaraan? Selama saya mempelajari pendidikan kewarganegaraan di semester ini, yang saya ketahui tentang pendidikan kewarganegaraan adalah studi tentang kehidupan kita sehari-hari, mengajarkan bagaimana warga negara yang baik, kewarga negara, kewajiban kita sebagai warga negara untuk membela negara, warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Yang kedua, bagaimana pendapat Anda tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia hari ini? Apakah sudah ideal atau masih jauh dari kata harapan? Menurut pendapat saya, tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia hari ini belum ideal atau masih jauh dari kata harapan. Karena seperti kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut demokrasi. Sistem pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan yang terjadi saat ini adalah banyak pemimpin yang lupa dengan kewajiban dan lebih mementingkan diri sendiri ketimbang mementingkan rakyatnya. Dan ada sistem pemilihan umum, namun secara mendalam demokrasi belum berhasil diterapkan secara penuh karena banyak pejabat tinggi lebih mendepankan pendapatnya sendiri ketimbang suara-suara rakyat. Yang ketiga, bagaimana menurut Anda untuk mencegah money politik dalam sistem pemilihan umum di Indonesia? Seperti kita ketahui bahwa money politik adalah suatu bentuk pemberian atau janji penyuapan seseorang baik itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun menjalankan haknya dengan cara pada saat pemilihan. Dalam permasalahan masyarakat, kaum intelektual memiliki tanggung jawab dalam perubahan masalah-masalah lain, misalnya dalam masalah politik. Berdasarkan dalam dunia politik bukan tentang benar atau salah, melainkan tentang menang atau kalah. Contoh konkretnya yaitu pemilihan pada saat kampanye biasanya diadakan oleh calon-calon atau oknum-oknum yang bersangkutan yang akan diberikan atau menyogok masyarakat dengan memberikan sejumlah uang kepada masyarakatnya sehingga memiliki hak-hak suara ini, yang menyebabkan kekuasaan sudah bukan di tangan rakyat melainkan di tangan uang, sehingga bukan rakyat melainkan untuk pemilik uang. Yang keempat, bagaimana pendapat Anda tentang komponen cadangan di Indonesia sebagai salah satu bentuk kewajiban bela negara baik warga negara Indonesia? Apakah hal tersebut sesuai dengan Indonesia sebagai negara demokrasi? Menurut pendapat saya, komponen cadangan di Indonesia sudah sesuai sebagai negara demokrasi karena tujuan pembentukan komponen cadangan yaitu dibentuk dengan kesadaran bela negara adalah untuk melipat gandakan kekuatan utama pertahanan negara. Itu pengolahan komponen cadangan akan menjadi aspek strategi bagi ketahanan bangsa. Komponen ini merupakan pengabdian yang bersifat sukarela. Setiap warga negara berhak mendaftar sebagai calon anggota komponen cadangan. Yang kelima, bagaimana harapan Anda untuk calon presiden Indonesia pada tahun 2024 yang akan datang ini? Dan figur seperti apakah yang dibutuhkan Indonesia pada tahun 2024 nanti ini? Menurut pendapat saya, untuk calon presiden Indonesia pada tahun 2024 lebih berani dan lebih bijak dalam menggunakan legitimasinya sebagai presiden dalam membentuk dan menyelesaikan hak asasi manusia dan terkooptasi ketentuan partai politik. Sedangkan figur yang dibutuhkan Indonesia di tahun 2024 nanti yaitu pemimpin yang berani, bijaksana, imajinatif, dan memiliki gerakan-gerakan mengubah hal-hal krisis di Indonesia dan tidak mementingkan diri sendiri, serta memperhatikan hal-hal yang baik yang sudah dibangun sehingga pemimpin bangsa akan menjadi harapan bagi masyarakat untuk bangsa yang lain, baik dalam menghadapi tantangan-tantangan di masa yang akan datang. Baik, itulah jawaban yang bisa saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.